Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Melia Yosita, kali ini di mata kuliah Komunikasi Bisnis dengan topik surat bisnis atau business letter. Ada beberapa topik bahasan yang akan kita bahas pada pertemuan kita pada kali ini. Yang pertama ada mengenai surat bisnis, mengenai bentuk surat bisnis, komponen surat bisnis, tahapan penyusunan surat bisnis, dan surat bisnis elektronik. Untuk yang pertama, kita akan bahas dulu nih, apa sih sebenarnya yang dimaksud oleh atau dengan surat atau letter. Surat merupakan salah satu saluran komunikasi tertulis baik secara internal maupun eksternal. Surat adalah alat komunikasi yang digunakan manusia dengan menggunakan bahasa tulis untuk menyampaikan isi hati, maksud, dan kehendak kepada orang lain. Media yang digunakan dapat berupa kertas maupun secara elektronik. Nah, surat ini memiliki fungsi umum dan fungsi khusus. Surat secara umum berfungsi sebagai bukti hitam di atas putih dan dokumentasi kegiatan atau peristiwa tertentu. Sedangkan secara khusus, surat berfungsi sebagai representatif pengirim, dokumen tertulis, pengingat, dan pedoman kerja hingga media promosi. Untuk selanjutnya yaitu adanya pengelompokan surat. Surat dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis berdasarkan pemakaian, sifat, derajat, jumlah penerima, isi dan maksud, serta cara pengirimannya. Baik, yang pertama kita akan bahas dulu ya untuk berdasarkan pemakaian surat. Baik, untuk yang pertama yaitu surat pengelompokannya berdasarkan pemakaian surat. Ada surat pribadi, ada surat dinas, ada surat bisnis, dan ada surat sosial. Surat pribadi atau personal letter adalah surat yang dibuat oleh pengirim individu dan ditunjukkan untuk kerabat, sejawat, dan keluarga mengenai kepentingan personal serta menggunakan bahasa yang tidak baku. Contohnya adalah surat cinta. Yang kedua ada surat dinas atau surat resmi atau yang kita sebut juga sebagai formal letter, yaitu surat yang dibuat oleh organisasi atau instansi mengenai kepentingan dinas atau resmi lainnya. Contohnya naskah dinas khusus. Yang ketiga ada surat bisnis, yaitu business letter, di mana surat yang dibuat oleh organisasi bisnis untuk mendukung penyelenggaraan aktivitas bisnis, baik internal maupun eksternal. Contohnya surat penawaran kerjasama program pemasaran kepada supplier. Kemudian ada lagi nih surat sosial atau social letter, yaitu surat yang dibuat oleh organisasi atau lembaga sosial masyarakat non-profit. Untuk yang kedua, pengelompokan surat berdasarkan sifat surat. Ada surat sangat rahasia, surat terbatas, dan surat biasa. Kalau surat sangat rahasia adalah surat yang berisikan informasi yang berhubungan dengan keamanan dan keselamatan negara, sehingga membutuhkan tingkat pengamanan yang paling tinggi dan urgensi. Kemudian ada surat rahasia, yaitu surat yang berisikan informasi yang hanya diketahui oleh pihak berwenang dan berhubungan dengan keamanan kedinasan, sehingga membutuhkan pengamanan khusus, tapi tidak sekhusus surat sangat rahasia. Yang ketiga, ada surat terbatas, yaitu surat yang berisikan informasi yang hanya diketahui oleh beberapa pihak tertentu yang berhubungan dengan isi dan maksud surat, namun tidak memerlukan pengamanan yang terlalu khusus. Contohnya, surat hasil penilaian kinerja manajer keuangan. Dan yang keempat ada surat biasa, yaitu surat yang berisikan informasi yang bersifat biasa sehingga tidak memerlukan pengamanan khusus. Baik, kita lanjutkan pengelompokan surat berdasarkan derajat surat, yaitu ada surat kilat, surat segera, dan surat biasa. Kalau surat kilat yaitu adalah surat yang memerlukan urgensi penyelesaian sangat segera dan harus didahulukan dibandingkan surat-surat yang lainnya.
Kemudian ada surat segera, yaitu surat yang memerlukan urgensi penyelesaian segera, namun tidak sesegera surat kilat. Dan yang ketiga, ada surat biasa, yaitu surat yang tidak memerlukan atau tidak membutuhkan urgensi penyelesaian. Yang selanjutnya ada pengelompokan surat berdasarkan jumlah penerimanya. Ada surat biasa, surat edaran, dan surat pengumuman. Kalau surat biasa, yaitu surat yang dibuat oleh pengirim pesan yang ditujukan kepada penerima pesan dengan informasi yang bersifat umum. Kalau surat edaran, yaitu surat yang dibuat oleh pengirim pesan yang ditujukan kepada penerima pesan dalam jumlah yang banyak, tapi bersifat secara spesifik. Contohnya surat edaran rektor. Kemudian ada surat pengumuman, yaitu surat yang dibuat oleh pengirim pesan yang ditujukan kepada penerima pesan tertentu dalam jumlah banyak dengan bersifat informasinya spesifik. Contohnya surat pengumuman pendaftaran sidang skripsi untuk mahasiswa manajemen Fakultas Ekonomi. Baik, untuk selanjutnya kita beralih lagi ke pengelompokan surat berdasarkan isi dan maksudnya. Ada surat pemberitahuan, surat permintaan, surat penawaran, surat perintah, surat panggilan, dan SOP atau standar operasional prosedur. Dan masih banyak lagi pengelompokan surat berdasarkan isi dan maksudnya. Kemudian yang terakhir dari pengelompokan surat yaitu ada surat berdasarkan cara pengirimannya. Yang pertama ada surat pos, ada surat faksimil, dan ada surat elektronik. Kalau surat pos adalah surat yang dikirimkan oleh pengirim pesan kepada penerimanya melalui jasa pos atau ekspedisi. Kemudian kalau surat faksimil atau surat fax adalah surat yang dikirimkan oleh pengirim kepada penerima melalui mesin faksimil atau mesin fax. Dan yang ketiga ada surat elektronik yang contohnya kita bisa lihat itu adalah email, yaitu surat yang dikirimkan oleh pengirim pesan kepada penerima melalui internet. Baik, untuk yang selanjutnya kita akan bahas salah satu dari pengelompokan surat, yaitu adalah surat bisnis atau business letter. Yaitu adalah alat komunikasi yang digunakan oleh individu atau organisasi untuk menyampaikan pesan bisnis secara tertulis dengan maksud tertentu dan menggunakan media tertentu. Medianya bisa berupa layanan ekspedisi, faksimil, telepon seluler, hingga internet. Fungsi surat bisnis sama seperti surat yang biasanya, yaitu memiliki fungsi umum dan fungsi khusus. Agar terjadi komunikasi dua arah yang efektif, maka berikut ini merupakan indikator yang harus diperhatikan oleh pengirim pesan atau komunikator dalam merancang dan membuat surat bisnis yang efektif. Yang pertama, ketelitian dan kecermatan dalam struktur, isi, konteks, penyusunan letak, pengetikan, dan penggunaan kaidah bahasa dan ejaan. Bahasa yang digunakan dapat berupa bahasa Indonesia maupun bahasa internasional lainnya. Kemudian yang kedua adalah kejelasan isi surat. Yang ketiga, sistematika. Yang keempat, penggunaan bahasa yang mudah dipahami oleh penerima pesan. Dan yang terakhir, estetika. Contohnya penggunaan font penulisan. Biasanya untuk surat bisnis yang diketik menggunakan font tulisan Times New Roman, Calibri, atau Arial. Baik. Dalam perancangan dan pembuatan surat bisnis juga harus memperhatikan bahasa yang digunakan ya, baik menggunakan bahasa Indonesia maupun bahasa internasional lainnya. Komunikator harus memperhatikan beberapa indikator bahasa seperti penggunaan bahasa yang baku, penggunaan bahasa tulis yang benar dan baik, kesantunan kalimat, kesantunan paragraf, dan kesatuan paragraf. Untuk selanjutnya kita beralih kepada bentuk surat bisnis. Secara umum, surat bisnis itu terbagi atas dua bentuk. Yang pertama ada full block style, yang kedua ada modified block style. Nah, yang modified ini dibagi lagi nih, ada beberapa bentuk lagi. Ada bentuk setengah lurus atau semi block style, ada bentuk berlekuk,
Indented style, ada bentuk alinea menggantung, hanging paragraph style, dan ada bentuk resmi Indonesia atau official style. Mari kita bahas satu persatu ya beserta contohnya. Kita mulai dulu dari yang pertama, yaitu dari full block style. Kalau full block style, dia bentuk surat bisnisnya di mana komponen surat berada pada margin kertas sebelah kiri atau left margin, seperti yang tertera pada gambar yang telah diberikan ya. Seperti itu full block style. Nah, baik. Untuk yang selanjutnya, yaitu ada modified block style yang terbagi atas beberapa yang tadi ya. Nah, kalau modified block style itu secara umum bentuknya di mana bagian tanggal dan penutup berada pada margin kertas sebelah kanan atau right margin, sedangkan bagian tengah dan seterusnya berada pada margin kertas sebelah kiri atau left margin. Nah, ini untuk yang pertama nih, bentuk modified yang pertama ada bentuk setengah lurus atau semi block style. Bentuk surat bisnis yang pengetikan awal paragrafnya menjorok 5 cm ke dalam dan tanda tangan pengirim surat berada pada sebelah kanan surat. Seperti yang tertera pada gambar yang disajikan ya. Strukturnya seperti itu untuk yang setengah lurus atau semi block style. Bagaimana kalau bentuknya berlekuk atau indented style? Nah, kalau yang berlekuk, pengetikan alamatnya berlekuk-lekuk dan menjorok 5 cm ke dalam pada setiap awal paragrafnya. Namun, pengetikannya tetap berada di sebelah kiri. Nah, ini adalah gambar untuk yang modified block style dengan bentuk berlekuk. Seperti itu ya strukturnya. Kemudian bagaimana dengan bentuk alinea menggantung atau hanging paragraph style? Nah, kalau hanging paragraph style atau bentuk alinea menggantung adalah bentuk surat bisnis yang pengetikan pada baris kedua paragrafnya diketik menjorok 5 cm ke arah dalam, seperti gambar yang tertera di layar. Strukturnya seperti itu ya, untuk yang bentuk alinea menggantung. Dan bagaimana nih kalau bentuk modified block style yang versi resmi Indonesia atau official style? Kalau yang ini, pengetikan alamatnya berada di sebelah kanan dan setiap isi paragraf awalnya menjorok 5 cm ke arah dalam. Seperti yang ditujukan pada gambar yang tertera pada layar ya, kalau bentuk resmi Indonesia atau official style. Baik, untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai komponen surat bisnis. Pada dasarnya, komponen surat bisnis terdiri atas 3 bagian utama, yaitu perkenalan, introduction, isi atau body, dan penutup atau closing. Namun secara struktur, komponen surat bisnis dengan bahasa Indonesia maupun menggunakan bahasa internasional lainnya adalah sama saja. Nah, berikut ini merupakan detail komponen surat bisnis secara lengkap. Yang pertama ada kepala surat. Kepala surat berfungsi sebagai alat pengenal atau identitas organisasi bisnis. Biasanya itu berbentuk kop surat yang berisikan mengenai logo, nama organisasi bisnis, alamat, nomor telepon, alamat email, atau alamat fax, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada tanggal surat. Tanggal surat bisnis diketik pada posisi sebelah kiri atas atau kanan atas yang menandakan kapan surat bisnis tersebut dibuat. Contohnya 22 September 2022 atau Pontianak 22 September 2022. Yang ketiga ada nomor surat. Nomor surat yang dicantumkan bertujuan untuk memudahkan dalam pengaturan surat sebagai bahan rujukan dan untuk mengetahui jumlah surat yang sudah dikeluarkan maupun yang diterima.
Yang keempat, ada lampiran, berfungsi sebagai pemberi informasi mengenai ada atau tidaknya jumlah lampiran yang disertakan dalam surat bisnis. Contohnya, lampiran sama dengan satu berkas atau lampiran di strip saja kalau misalnya tidak ada lampiran yang dicantumkan di dalam surat bisnis. Yang kelima, ada hal atau perihal, berfungsi sebagai pemberi informasi mengenai isi dan maksud surat secara singkat. Contohnya perihalnya pemberitahuan atau perihalnya pengumuman dan lain sebagainya. Yang keenam, ada alamat tujuan surat, berfungsi sebagai pemberi informasi mengenai penerima isi surat bisnis. Selain berisi nama atau jabatan penerima, alamat tujuan surat juga berisi lokasi penerima surat bisnis itu berada. Contohnya kepada yang terhormat Direktur PT Jaya Sejahtera Sentosa di Bandung atau di mana. Yang ketujuh, ada salam pembuka, berfungsi sebagai tanda hormat dari pengirim pesan kepada penerima. Contohnya dengan hormat atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan lain sebagainya. Yang kedelapan, ada bagian isi. Nah, bagian isi surat bisnis ini terdiri atas 3 bagian, yaitu paragraf pembuka yang berisi pengantar isi surat, contohnya bersama dengan surat ini atau berdasarkan surat nomor sekian-sekian-sekian. Yang kedua, ada isi utama surat bisnis yang bersifat pemberitahuan, permintaan, penjelasan, konfirmasi, hingga pengingat. Dan yang ketiga, dari bagian isi yaitu penutup isi surat yang disesuaikan dengan maksud pengirim pesan. Contoh kalimat meminta jawaban. Yang kesembilan, ada salam penutup, berfungsi sebagai tanda hormat dari pengirim pesan kepada penerima. Contohnya hormat kami atau wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan lain sebagainya. Yang ke-10, jangan lupa kita juga harus mencantumkan pengirim surat, berfungsi sebagai pemberi informasi mengenai pihak pengirim pesan atau pihak yang bertanggung jawab dari isi surat. Bagian ini juga dilengkapi ruang untuk tanda tangan. Kemudian yang ke-11, jika diperlukan kita mencantumkan tembusan surat, berfungsi sebagai informasi bahwa isi surat bisnis tersebut perlu diketahui oleh pihak lain selain penerima pesan. Contohnya, tembusannya bisa ke wakil manajer pemasaran atau misalnya kepada wakil direktur dan lain sebagainya. Setelah kita mengetahui bentuk, komponen, dan lain sebagainya mengenai surat bisnis, kita juga harus mengetahui nih tahapan penyusunan surat bisnis. Untuk mendukung efektivitas dan efisiensi surat bisnis, maka perlu dilakukan penyusunan yang matang dan detail. Berikut ini merupakan tahapan dalam menyusun surat bisnis. Yang pertama, kita tentukan dulu nih tujuan penulisan surat bisnis kita untuk apa. Yang kedua, kita kumpulkan data, fakta, dan referensi terkait permasalahan yang akan kita ungkapkan dalam surat bisnis. Yang ketiga, menyusun isi surat bisnis secara sistematis berdasarkan bentuk dan format yang disepakati atau yang kita inginkan. Yang keempat, kita uraikan pesan bisnis ke dalam atau misalnya kita uraikan pesan dalam surat bisnis itu ke dalam kalimat-kalimat. Dan yang kelima, kita baca kembali. Kita review mengenai struktur, isi, dan konteks surat bisnis sebelum dikirimkan kepada penerima surat. Nah, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi juga sangat memungkinkan surat bisnis tidak hanya dikirim melalui pos atau ekspedisi ya, tapi bisa juga dikirim melalui media elektronik atau yang kita sebut sebagai email. Email atau electronic mail adalah komunikasi tertulis yang dilakukan oleh dua atau lebih pihak yang menggunakan media elektronik atau internet sehingga terjalin komunikasi. Beberapa platform email yang dapat digunakan seperti Gmail atau Yahoo Mail atau tidak menutup kemungkinan perusahaan memiliki emailnya sendiri. Oke. Namun ada beberapa nih etika yang harus kita perhatikan dalam mengirim email. Yang pertama, kita harus menggunakan alamat email sesuai dengan nama atau instansi organisasi bisnis tempat kita berada. Yang kedua, gunakan nama pengirim pesan sebenarnya. Yang ketiga, gunakan bahasa yang santun, sopan, dan profesional. Dapat berupa bahasa Indonesia maupun bahasa internasional lainnya.
Yang keempat, gunakan huruf kapital dan huruf biasa yang sesuai dengan penempatannya. Tidak diperkenankan menggunakan emotion atau yang kita sebut sebagai emoticon dan stiker yang tidak berhubungan. Yang kelima, gunakan ukuran huruf 11 atau 12 dengan jenis font formal seperti Times New Roman, serif, atau sans serif. Yang keenam, jika kita mengirimkan dokumen tambahan, kita sampaikan juga kepada penerimanya bahwa kita melampirkan dokumen tambahan atau attachment. Dan yang terakhir, hindari mengirimkan email yang berulang-ulang, mengirimkan virus, spyware, malware yang akan mengganggu penerima surat bisnis elektronik. Nah, kira-kira seperti inilah saat kita ingin membuat atau mengkompos dari email ya, dengan menggunakan platform dari Gmail. Ada beberapa struktur dan isi dari email yang harus kita pahami, yaitu yang pertama ada to, yaitu adalah kepada, berisikan tentang alamat email penerima. Yang kedua ada CC atau CC, yaitu courtesy copy, berisi tentang tujuan pengirim surat bisnis, mengirimkan pesan lebih dari satu penerima dan terlihat siapa saja alamat email tujuan yang dituju. Ada juga BCC atau blind carbon copy, di mana ini sama dengan CC, tapi pengiriman pesannya lebih dari satu penerima dan tidak terlihat siapa saja alamat email yang dituju. Yang keempat ada subjek, berisi tentang petunjuk isi email secara garis besar. Yang kelima ada salutation, berisi tentang sapaan sebelum menyampaikan isi utama email. Contohnya dengan hormat, atau selamat pagi, selamat siang, atau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang keenam ada body atau isi, yaitu berisi email utamanya isinya tentang apa. Yang ketujuh, ada kesimpulan atau conclusion, berisi tentang kalimat kesimpulan dan penegasan isi konten email yang dikirim. Dan yang kedelapan ada closing, berisi kalimat penutup, bisa terima kasih, atau misalnya hormat kami, atau wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian yang kesembilan ada attachment, berisi lampiran atau berkas pendukung, kita upload file kita di situ. Dan yang terakhir ada tanda tangan atau signature, berisi tentang detail pengirim pesan. Dapat berupa nama, jabatan, instansi, dan kontak yang dapat dihubungi. Baik, untuk materi mengenai surat bisnis, kita cukupkan sampai di sini. Jika ada pertanyaan, silahkan langsung ajukan di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih, kita jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.